Memang sementara Rokan Hilir itu ada 18 kecamatan. Iya, nah yang mau direalisasikan, mau dimunculkan beberapa kecamatan itu, kecuali 1 atau 2 kecamatan, rasanya itu udah full itu. Satu hal, sedangkan COVID kemarin kan hampir 1 tahun lebih. Nah, ini klarifikasi yang bagus nih. Saya dari tadi mau menjelasin itu, tapi rasanya tidak mungkin saya menjelaskan. Untuk kesempatan lagi untuk Pak Rijal untuk. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya presenter tak terkenal. Pada hari ini kita lagi ada program talk show presenter tak terkenal. Pada malam hari ini kita mengundang salah satu ormas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Ormas Laskar Rumpun Melayu Pesisir ya. Nah, di sini kita mengundang Laskar Melayu Pesisir ini karena menjadi sorotan kita ya, karena pergerakan Laskar Rumpun Melayu ini memang terlihat menonjol ketika pilkada ini ya. Nah, mungkin dari ini datuknya ketuanya ya. Bolehlah kenalan dulu biar pemirsa di rumah bisa tahu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada presenter terkenal. Memang dibilang tak terkenal tapi dia ngetop sampai hari ini. Ya udah beberapa artis yang udah diwawancara, termasuk calon-calon kepala daerah. Iya. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami adalah Laskar Rumpun Melayu Pesisir, yaitu di pimpinan daerah untuk Kabupaten Rokan Hilir. Nah, pada saat ini Laskar kami berpusat di Kota Dumai. Ormas kita, Ormas Laskar Rumpun Melayu Pesisir, terbentuk secara keorganisasian, tidak terafiliasi dengan pemerintah daerah dan juga yang lainnya. Dan ini Laskar Rumpun Melayu Pesisir ini didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat dari Pekanbaru dan juga tokoh-tokoh yang ada di Kota Dumai. Dan sekarang Laskar Rumpun Melayu ini dipimpin oleh Panglima Besar kami, yaitu Datuk Haji Muhammad Daniel Effendi yang berkedudukan di Kota Dumai. Beliaulah dan rekan-rekan lain dan tokoh masyarakat lain yang mendirikan Laskar Rumpun Melayu Pesisir ini. Terus gini Datu ya, saya panggil Datu aja lah ya. Siap. Ini kan Laskar Melayu ya. Nah, terus pertanyaan saya di sini, kenapa lebih ikut berperan di dalam pilkada untuk saat ini? Nah, begini, presenter tak terkenal. Secara struktur organisasi ini, Laskar ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, terutama menjalin silaturahmi orang-orang Melayu, ras-ras Melayu dan rumpun Melayu. Boleh ibunya Melayu ataupun bapaknya Melayu, minimalnya ras Melayu. Inilah termasuk nanti keanggotaan dan kepengurusan ras Melayu. Dan boleh juga bergabung di Laskar ini di luar daripada orang-orang kita Melayu. Boleh suku Batak, boleh suku Cina, suku Nias, suku apapun itu, tapi dia akan menjadikan sebagai anggota luar biasa. Karena apa? Karena Melayu santun, karena Melayu bersahabat, tidak ada permusuhan, dan Laskar ini tidak cenderung pada anarkis. Nah, pertanyaan presenter tadi, kenapa cenderung? Karena masih pilkada. Dalam konteks pilkada ini, gitu kan. Nah, saya pribadi kebetulan dahulu pada periode pertama, saya dan rekan-rekan, termasuk juga salah satu dari antara yang hadir pada saat ini mendukung paslon nomor 1, yaitu Bapak Abdul Sintung, SIP MSI. Kami berkomitmen, kami bertekad pada saat itu tuh, sampai kapanpun kami tetap pro beliau. Kami pro Pak Abdul Sintung. Sampai kapanpun. Dan sampai hari ini beliau maju lagi berpasangan dengan Bapak Setiawan SH, kami siap bantu. Karena siapapun pasangannya, kami tetap dukung Pak. Pasang badan juga untuk Pak Abdul Sintung. Ini ceritanya sudah mulai meningkat. Jadi sebelum itu kita lanjut, kita akan dulu sebentar karena ada iklan ya. Oke, pemirsa, sebentar lagi kita akan kembali. Lanjutkan. Satu menang. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Untuk melanjutkan pertanyaan tadi ya Pak Datu ya. Ini Laskar ini lebih mendukung paslon Abrizal Sintung 01. Betul. Kenapa?
Nah, begini, ini saya bagi ke pribadi dulu. Saya mengenal beliau, Pak Perdana Sintung ini dari tahun 99. Dan saya tahu persis pribadi dia. Orang yang baik hati, santun, peduli sama masyarakat. Saya bicara bukan hari ini ya. Dari tahun 99. Kenapa saya mendukung beliau? Itu tadi. Karena santunnya beliau sampai hari ini. Nah, begitu dari periode pertama beliau maju, saya dukung dan juga rekan-rekan, dan sampai hari ini kita dukung. Nah, untuk saat ini kenapa lagi kami bisa mendukung beliau? Nah, sama seperti yang pertama. Hari ini beliau memimpin Rokan Hilir. Memang ada kekurangan. Setiap kelebihan itu ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Ya, kita hal-hal yang tak mungkin bisa full semuanya terkait pembangunan, sumber daya manusia, dan hal-hal yang lainnya. Kami tetap berkomitmen, konsisten, dan pasang badan untuk membantu beliau. Dan kami yakin insya Allah. Berarti gini nih Pak Datu ya. Adanya ormas ini berarti bisa menjadi perwakilan dari beberapa kaum Melayu. Ya, jadi intinya begini. Bukan berarti kami ini Laskar Lempung Melayu ini mewakili Melayu, bukan begitu. Bukan begitu. Karena apa? Namanya pemilih itu adalah hak pilih, itu adalah hak prerogatif masing-masing. Namun di samping itu, melalui Laskar Lempung Melayu inilah kami menghimbau kepada orang-orang kita Melayu yang di luar sana, ayo sama-sama kita dukung Bapak Aprizal Sintung dan Setiawan ini untuk membangun Rokan Hilir yang lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Karena kami lihat pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Aprizal Sintung sampai hari ini, alhamdulillah sudah realisasi, termasuk juga bantuan-bantuan yang telah yang dijanjikan kemarin tuh. Namun memang ada beberapa hal, yang belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi sudah bergerak. Sudah jalan gitu. Nah, kenapa? Yang nama manusia itu rasanya tidak ada yang sempurna. Sempurna itu milik Allah. Gitu. Wajar, setiap kelebihan ada kekurangan. Menurut Pak Datu nih dan kawan-kawan ormas nih, pilkada sekarang ini kan memang persaingannya ketat. Iya. Saya pun agak-agak kemarin saya sempat wawancara itu Pak Aprizal Sintung dan Pak Tie. Saya nggak berani nanya terlalu jauh ya, karena nggak enak kan. Kalau menurut Pak Datu sendiri nih, bagaimana pandangan tentang pilkada saat ini? Nah, pemilihan kepala daerah. Nah, gini. Sebenarnya ini kan kepemimpinan Bupati sekarang ini, Pak Aprizal Sintung kan baru 3 tahun berapa bulan ya? 3 tahun 3 bulanan gitu ya. 3 tahun 2 bulan. Nah, tidak full 5 bulan. Kita berpikir sedangkan kita dicukupkan 5 tahun belum tentu pembangunan terrealisasi semua. Apatah lagi 3 tahunan ini. Memang sementara Rokan Hilir itu ada 18 kecamatan. Iya, nah yang mau direalisasikan, mau dimunculkan beberapa kecamatan gitu, kecuali 1 atau 2 kecamatan, rasanya itu udah full itu. Nah, makanya kita beri lagi kesempatan kepada beliau untuk membangun, menguatkan apa yang kemarin tercecer untuk dibangun lagi ke depannya, insya Allah. Apalagi kemarin kan ada COVID Pak. Jadi Bapak Aprizal Sintung belum bisa berbuat sesuatu hal, sedangkan COVID kemarin kan hampir 1 tahun lebih. Nah, ini klarifikasi yang bagus nih. Saya dari tadi mau menjelaskan itu, tapi rasanya tidak mungkin saya menjelaskan. Untuk kesempatan lagi untuk Pak Aprizal Sintung Pak. Oh, berarti dari 2020 sampai 2022 kan itu. 2019 sampai 2022 baru aktif lagi. Berarti otomatis 2020 2021 itu terhenti. Berarti terhenti juga pembangunan. 1 tahun lebih Pak Aprizal Sintung menjalan. 1 tahun lebih dia menjalankan. Oh, tapi 1 tahun lebih dia menjalankan sudah banyak kerjanya. Banyak untuk masyarakat.
masa jabatan Pak Abrizal Sintong waktu itu ini juga menarik ya pembahasannya dikarenakan corona kemarin ya. Memang semua aktivitas terhenti ya, betul. bukan berhenti tapi menghambat terhambat. Jadi itu juga alasannya kenapa mungkin di masa kepemerintahan Pak Abrizal Sintong itu tidak bisa maksimal. Coba kalau kemarin itu bisa full ya. Oh, kalau 5 tahun full lah, insya Allah banyak terrealisasi. Tapi kalau misalkan ini tahun depan kita kasih 5 tahun lagi gimana? Insya Allah kalau 5 tahun rasanya full ya. Wah, berarti insya kita Allah full. yakin di situ ya. Oke. Mudah-mudahan nanti Pak Abrizal Sintong bisa bekerja full. Kalau begini nih, saya mau tanya nih berarti ya, SDM sejauh ini sudah berapa banyak instansi yang bekerja sama dengan Pak Abrizal Sintong manusianya? Menurut pandangan kami, alhamdulillah sampai hari ini Pak Abrizal Sintong telah merekrut bagi pemuda-pemudi Rokan Hilir ini untuk bekerja sebagai tenaga honorer. Rasanya mungkin sekitar ya ribuan, yang dulu dirumahkan sekitar berapa ribu ya dirumahkan ya, ada banyak ya. 12.000. Katakanlah 12.000, nah dimasukkannya lagi sekitar 13 sampai 14.000 gitu. Melebihi dari apa? Ya, melebihi dari yang melebihi daripada yang dirumahkan kemarin. Nah ini termasuk juga anggota dinas pasar, tenaga kebersihan, dari juga pemadam kebakaran, badan BPD daerah dan masih instansi lain. Dan ini membuktikan bahwasanya beliau itu peduli kepada masyarakatnya, terutama kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang setelah selesai sekolah gitu, dia terima masuk sebagai honor. Dan insya Allah nanti mereka ini kalau memang ada honor gitu, tentu nanti masuk ke kategori P3K. Dan insya Allah beberapa tahun ke depan bisa jadi pegawai negeri. Tapi P3K itu merupakan kemajuan juga bagi kita. P3K itu kalau tidak ada direstui oleh kepala daerah juga nggak bisa kan? Oh enggak lah, makanya iya berarti ada juga jasa dari. Oh iya jelas berjasa. Namun kan Pak Bupati kita pada saat ini kan dia memprioritaskan pemuda-pemudi untuk Rokan Hilir supaya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dan ini efeknya ya jauh wah gitu. Kenapa? Kalau sudah bekerja ada adik atau anak kita itu menghindari daripada hal-hal yang negatif, lebih mengedepankan olahraga dan hal lainnya. Ya positif lah pokoknya. Positif. Insya Allah nanti seandainya Pak Abrizal Sintong dan Sutiawan nanti terpilih menjadi Bupati Rokan Hilir ke depan 2024-2029, ini harapan kami terutama kepada mereka ini memimpin ini, ayo bangunlah Rokan Hilir dengan sebaik mungkin, mulai daripada sumber daya alam yang ada, termasuk juga sumber daya manusia yang ada. Karena apa? Masyarakat sekarang ini butuh pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi masyarakatnya. Jadi kami Laskar ini paling tidak bisa sebagai penyambung lidah. Ya, pemerintah daerah pada saat ini dan nanti kepada masyarakat terkait hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan dan juga pembangunan daerah. Insya Allah kami juga bisa menyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah daerah. Tapi secara garis besar Pak Abrizal Sintong sudah merestui kan berarti ya. Alhamdulillah sudah merestui maksudnya ormas ini untuk bergabung dengan beliau. Sudah. Oh, tapi bukan beliau yang minta kan, tapi ini memang inisiatif dari ormas ini sendiri untuk bergabung. Bukan. Berarti memang dan ini Pak Abrizal Sintong ini memang baik ya. Bukan. Ini tidak ada himbauan atau memang murni kami. Dan kami ya Laskar ini sudah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Rokan Hilir. Sudah terdaftar di Kesbangpol dan ini murni memang atas dasar inisiatif kami sendiri. Karena kami melihat beliau tadi itu wajib diperjuangkan. Wajib. Wajib kan? Wajib. Pemirsa, sampai di sini dulu bincang-bincang kecil kita kepada Ormas Laskar Rumpun Melayu Pesisir yang ada di Bagan Sepi Api Rokan Hilir ya, yang di Panglimai oleh Datu Henry Matwafar dengan tim-tim yang ini. Jadi mungkin nanti ke depan nanti bisa kita undang-undang lagi. Insya Allah siap. Pokoknya bikin aja yang unik nanti kita undang. Siap. Bikin aja yang unik. Kita pasti ngundang. Kayak gitu. Ini bagus ini sudah. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa mengundang lagi yang lain-lain, ormas-ormas yang lain juga bisa kita undang. Boleh kita di sini berdialog untuk menjelang pilkada ini ya.
Oke, saya presenter gak terkenal. Sampai jumpa. Laskar Penerbangan Pesisir, jaga silaturahmi, patuh negeri. Nomor urut 1. Menang, menang, menang.